2 sampai 23. Qala ba'duhum inna Allah ta'ala dhamina lana ad-dunya wa talaba minna al-akhirah. Quluhu ta'ala wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Ila akhiran qala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian, para bunda yang bungas-bungas, yang ceria-ceria, yang cerah-cerah muhanya, yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkat keistiqomahan kita melaksanakan salat fardu subuh di Masjid As-Salam, Samarinda, Kalimantan Timur, Republik. Berikut siapapun yang ikut serta mendengar dan ikut ta'lim dimanapun berada, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Sawi yang dibuat atau dikarang oleh seorang ulama besar, orang yang masih hidup, masih berada, yang dijuluki ya sebagai Syafi'i hadhil ummah, Imam Syafi'inya hadhihi ummah, Imam Syafi'inya umat ini. Ya, karena keilmuannya menguasai segala bidang ilmu dan banyaknya karangan-karangan kitab beliau, yang diantaranya kitab ini, kitab Manhajus Sawi fi syarhi usul tariqati Sada al-Ba'lawi. Adapun pelajaran kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, judulnya atau temanya wa fis sama'i rizqukum. Ya, wa fis sama'i rizqukum, dan dari sebab-sebab langit yang Allah turunkan rezeki untuk kalian. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil, sebagaimana yang menjadi dasar atau landasan utama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22 sampai 23, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki untuk kalian, wa ma tu'adun, seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhannya langit dan bumi, innahu lahaq, itu akan merupakan satu kepastian, satu kebenaran, mithla ma annakum tantiqun, seperti yang diucapkan oleh kalian, bahwasanya apa yang kita dengar, yang kita tahu, janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, maka Allah kabulkan, ya, Allah tunaikan janji itu, bahwasanya tidak ada satu manusia pun atau binatang sekalipun atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dabbah, bahkan semua yang melata di muka bumi ini tidak lepas daripada perhatian, ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki bermacam-macam bentuk, baik itu rizki kesehatan, rizki pangan, sangan dan sebagainya. Ya, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jadi perihal rizki, kalau kita mengacu kepada hakikat, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Adapun sekarang kenyataannya banyak orang yang miskin, banyak orang-orang yang memerlukan rezeki, mereka bahkan banyak yang berhenti daripada pekerjaannya dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan rezeki, sehingga mereka menjadi terputus rezekinya,
Bagaimana itu? Itu cobaan. Kan Allah sudah menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Tuh Allah sudah nyatakan pasti akan aku uji kalian itu, pasti akan aku coba kalian itu. Aku ingin ngetes, ingin tahu sekuat mana iman kalian itu, kan begitu. Ya, sekuat mana iman kalian itu, digoncang sedikit, apakah ikut goncang juga iman? Ya, digoyang sedikit, apakah iman kita ingin ikut bergoyang juga? Ya, kalau rumput bergoyang itu kelihatannya indah. Ya, apalagi pinggul bergoyang, wah itu sigar awak. Ini kalau iman yang goyang ini bahaya ini. Nah ini, ketika diuji itu bagaimana? Yang kebiasaan kita hidup nyaman, hidup senang, bergelimpangan harta, benda, digoyang oleh Allah jadi bangkrut usahanya. Ya, jadi kabur pelanggan-pelanggannya. Apakah masih tetap ikam ini iman kepada aku? Jangan-jangan ikam ini subur imannya manakala rezeki banyak, makanan banyak, duit banyak, bini 4. Begitu sudah ditinggal sama bini, saikung bukahan. Sudah kada ada manfaat lagi ya, gawiannya sudah kada ada, sudah ampih, ya, langganannya sudah bukahan, tokonya sudah tutupan, ya sudah kita bulikan, boleh ditinggalkan bininya. Apakah masih tetap iman kita? Nah itu untuk teruji iman kita dan tidaknya itu di saat-saat sekarang ini yang secara global memang diuji, bukan hanya untuk kita, kepada non muslim pun ya diuji juga oleh Allah, karena yang mengatur pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau muslim non muslim semuanya di bawah kendalinya Allah. Ya, jadi diuji memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka ya wajar-wajar saja berbuat ini dan berbuat itu. Kalau kita yang mempunyai ya prinsip iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai titik terakhir ya hidup kita di muka bumi ini, nah apakah teruji apa tidak? Kalau lagi senang himung biasa itu, ya, orang datang ke masjid pas memang lagi happy bener itu biasa, nggak ada masalah, no problem dengan bini, dengan anak, dengan cucu, dengan harta, semuanya berjalan lancar, ya, ibadahnya lancar, itu biasa, semua orang bisa melakukan. Tapi di saat serba kekurangan, serba keterbatasan seperti ini, kita masih sanggup nggak istiqomah begitu? Ya, masih bisa nggak istiqomah? Nanti beralasan pulang anu nih aku harus keluar sehabis subuh, harus keluar sebelum subuh, harus ini harus itu, terpaksa ini. Jangankan belajaran, sembahyang aja aku nih libur berdahulu. Libur berdahulu, waduh apa ini? Nunggu kayak aja. Kalau sudah keadaan ya kondusif, kita mulai lagi sembahyangan. Ini bukan menunggu kondusif, ya justru akan menambah ya parah suasana. Ya, begitu. Berarti tidak teruji dia. Akan tambah hancur. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya sekalipun di sini dari berbagai macam ya lini diuji oleh Allah, baik itu dari harta, dari jiwa manusia, ya, kemudian dari sangan pangan, kan sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya pasti akan aku uji. Di mana-mana di situ yang ya dijadikan acuan oleh manusia. Ya, aku uji semuanya. Tapi wabasyiris sabirin, mereka yang tetap eksis di dalam beribadahnya kepada Allah meskipun dalam kondisi dan situasi seperti saat sekarang ini, itulah orang yang teruji. Inilah orang yang bahagia, inilah orang yang beruntung. Begitu. Dalam kondisi seumpama orang menyatakan ini mencekam benar, lebih baik jangan keluar rumah. Ya, kita di rumah aja, kita di dalam aja sudah lebih baik. Di luar sudah kada memungkinkan lagi untuk bernapas, umai.
Jadi kita hendak bernapas di mana ini? La ilah, saking takutannya dana. Kadang memungkinkanlah kita bernapas lebih baik. Kalau nya seumpama lebih baik hendak keluar, jangan lupa lebih baik bawa karung sekalian, tutupi muhanya. Bernapas di dalam karung, saking takutannya. Ya kan, bolehlah. Kekhawatiran itu suatu hal yang biasa bagi manusia, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, kekhawatiran tadi itu akan menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umpati semua peraturan tanpa kita harus mengurangi eksistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji dari berbagai lini, dari berbagai macam kita. Nah, ini kita harus sadar, yang kuat, yang hebat adalah yang lepas daripada ujian itu adalah mereka orang yang sabar. Ya, yang sabar. Sabar ala ta'ah itu musirun 'alaiha. Nah, sabar dalam ketaatan ya berarti dilihat. Ya, dilihat konsekuennya. Ini orang ini masih K7 adalah beribadah. Masya Allah, K7 berjamaah, K7 ke majlis ta'lim. Nah, ini berarti sabar. Dalam kondisi apapun, Masya Allah, mau hujan kah, kada hujan kah. Sidin hujan duit aja turunan jadi, Masya Allah. Hujan duit turunan nyata. Kalau sudah hujan duit itu, jangankan yang istiqomah, yang belum suah bisa turun. Aduh, belum suah datang ke masjid bisa turunan dok. Hujan duit kan, padahal ini hujan pahala lebih afdal daripada hujan duit. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kenapa dinyatakan demikian? Kita harus tidak boleh khawatir dengan perkara dunia. Tidak boleh kita khawatir dengan perkara dunia. Karena innallaha ta'ala dhamina lana dunya. Karena Allah sudah menjamin dunia untuk kita. Ya. Begitu kita lahir itu kita sudah tahu kadar keuangan kita itu berapa. Begitu lahir, kadar keuangan kita itu sudah diberitahu oleh Allah. Ikam ini kada lebih daripada 5 miliar aja. Ikam kada lebih daripada 100 miliar. Ikam kada lebih daripada 1 miliar. Ikam kada lebih daripada 500 juta. Itu sudah dihitung oleh Allah. Ya, kalau belum habis uang yang diberikan kepada kita dari Allah itu nggak bakalan mati kita. Karena masih ada berlaku ini. Ya, uang ini untuk menunjang kehidupan kita. Untuk beribadah sebujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan dengan baik. Ya, tidak bakalan. Ya, kalau sudah habis, meskipun sehat, sigar awaknya, karena sudah habis jatahnya kayak apa? Sudah habis jatahnya ini. Sekalipun ini masih sehat, ujar malaikat ini sehat pang ini sebujurnya nih. Darahnya aja sigar bener ini. Tapi sayangnya harus hari ini jarnya kan sudah habis bagiannya hidup di dunia kayak apa? Tetap kembali kepada Allah. Ya, sekalipun ya Allah sudah kesian tinggal tulang dengan kulit aja. Cuman masih ada ini. Ya, jatahnya masih ada kayak apa ini? Masih sudah tulang dengan kulit saja berkoros kada kau berjalan. Ya, berdiri tegak aja kada kawa. Ya, tulang-tulangnya sudah kada kajungan lagi. Karas mah sudah kan tulang itu kan kajung, kalau karas kalau sudah kada kawal lagi dan sudah tegak ini kayak apa ini? Karena memang jatahnya habis, jatahnya masih ada, masih kuat dia. Ya, masih kuat. Jadi dia dijamin oleh Allah. Sesuatu yang nyata-nyata dijamin oleh Allah itu bab rezeki. Bab rezeki. Ya, makanya ujar para ulama di sini innallaha ta'ala dhamina lana dunya wa talaba minnal akhirah. Kemudian dituntut kita. Wa talaba, dan Allah menuntut minna dari kita sabarataan al-akhirah, yaitu perkara akhirat, perkara ibadah. Nah, ibadah ini jangan dianggap sembarangan itu ibadah ini, jangan sampai kada dihirani. Karena ibadah ini tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan Allah, yang beriman kepada Allah dituntut kita untuk beribadah kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah.
Aku ini Tuhan Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya harus disembah melainkan aku Allah. Fa'budni, maka kalian harus menyembah aku. Tuh, dituntut kita untuk menyembah Allah. Fa'budni. Ya. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikan salat sebagai aplikasi atau pelaksanaan daripada ya penyembahan itu. Jadi sampai dijelaskan oleh Allah kayak apa kita harus menyembah Allah. Ya, caranya bagaimana? Oh, caranya ternyata datang ke masjid. Salat di situ dengan berjamaah, itu ngarannya menyembah Allah. Ya, bukan begini-begini. Ya, menyembah Allah nih. Caranya seperti kita, Allahu Akbar. Menghadapnya ke kiblat, tapi yang kita sembah bukan Ka'bah. Tapi yang kita sembah adalah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya kalau aku arahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hakikatnya kita ya mengarah kepada Allah meskipun zahirnya harus menghadap. Ya. Berarti menghadap itu bukan tujuan. Ya, kan tujuannya kepada Allah, cuman menghadapnya ke kiblat begitu. Karena kalau tidak diarahkan untuk menghadap kiblat, maka kacau. Iya kan? Kacau kita nih. Bingung dia salam ini. Kenapa sembahyang? Ini jadi saikung sana, saikung situ. Aduh, bisa berkelahian ini. Ya, tambah orangnya bekajal. Wah, ini bagianku. Bingung hendak sembahyang. Makanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, arahkan awak pian itu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, haitsuma kuntum fawallu wajhaka syatrah. Ya, maka dimanapun kalian berada tetap arahkan, ya, arahkan diri kita, awak kita ini ke kiblat. Nggak harus di masjid. Bagian di masjid ke kiblat, bagian di rumah ke mall. Enggak. Ya, karena di mall banyak makanan, jadi mengarah ke sana. Enggak, tetap mau di mall, mau di kantor. Kalau sembahyang menghadapnya ke kiblat, mustaqbilal kiblati. Nah, kan adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau perihal ibadah itu kita yang dituntut oleh Allah ini, dituntut. Makanya ya, kita sembahyang subuh, sembahyang duhur, asar dan sebagainya, jangan kada dihirani itu. Karena ini harapan Allah, tuntutan Allah. Allah menuntut bukan sagan Allah seorang, tapi Allah menuntut agar kita melaksanakannya itu sagan kita supaya kita selamat. Dengan sembahyang tadi itulah akhirnya Allah menyelamatkan kita. Jadi masuk surga itu kada gratis. Ujar siapa masuk surga itu gratis? Nyaman kalau ke surga itu gratis, kada ada yang gratis. Iya, masuk neraka kada gratis juga. Bisa lebih larang lagi. Iya, waduh. Pian kalau pas hendak masuk neraka nih nah. Iya, kalau wah bayarannya mahal. Larang. Sekali tagukan itu berapa itu? Kalau yang asli John Walker, vodka, whisky. Wah, kecuali memang cap topi miring. Itu kalau sudah yang ngarannya whisky John Walker itu ya minuman luar negeri, itu larang-larang pian. Mungkin fasilitas di sananya lebih dahsyat. Allah. Kalau yang hendak praktis itu ya oplosan doang. Tapi langsung check out itu. La ilaha illallah. Karena gratisnya. Ya, kita nih kalau di luarnya nama kami aja. Ya, bayar kada kai? Bayar. Untung nih Masjid As-Salam ini masih menggratiskan biar. Masih untung tuh. Karena kada lawas lagi ditulisin di situ bekami 5.000. Berhubung jar musimnya musim susah ini, jadi bekami aja 5.000, bahera 20.000. Karena bajunya terbanyak dipakai daripada bekami. Alhamdulillah berkah masjid-masjid.
Ya, jadi seikhlasnya aja, beredaan aja. Pian hendak memasukkan ke situ silakan, minimal 2.000. Ini sudah 2.000 ditawar pulang 1.000 aja gencil dan masalah. 1.000 aja gencil. La ilaha illallah. Padahal masuk kas masjid sagan ya, kemaslahatan ibadah di masjid. Falaitah dhamina lana al-akhirah. Katanya. Kenapa Allah sampai menjamin atau menjamin kita, tidak menjamin kita akhirat? Wa talaba minad dunya, ya, menjamin, tidak menjamin kita akhirat, kemudian malah menuntut kita untuk dunia. Wa talaba minad dunya. Kenapa Allah tidak menjamin akhirat dan menuntut dunia dari kita? Maksudnya sebaliknya, gitu. Kan menjamin dunia, menuntut kepada kita ibadah. Kenapa tidak menjamin ibadahnya atau akhiratnya? Ya, dan menuntut kita dunia. Asyara bidzalika ilal ayatain. Ya, maka ulama telah mengisyarahkan daripada prinsip di atas tadi itu yang disampaikan oleh para ulama, ya, 2 sumber ayat. Ya, 2 sumber ayat. Al-ula, qauluhu ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin min dabbah, dan semua ya binatang yang melata. Kalau dabah itu berarti semuanya bukan manusia aja. Iya. Dan semua binatang yang melata yang ada di atas permukaan bumi ini, la tahmilu rizqaha. Mereka semuanya tidak sanggup untuk memberikan rezekinya dia sendiri, untuk mendapatkan makanannya dia sendiri, untuk memiliki ya rezekinya dia sendiri, tidak sanggup. La tahmil, ya, tidak sanggup untuk membebankan dirinya mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, mendapatkan pangan, mendapatkan makanan, itu tidak bakalan sanggup. Bukan manusia saja, semuanya binatang yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia yang dimuliakan oleh Allah. Manusia ini mulia pian, luar biasa. Kalau dia menjaga saja eksistensi kemuliaannya itu, maka kemuliaannya itu akan mengalahkan kemuliaan para malaikat. Cara mempertahankan kemuliaannya ini dengan beribadah kepada Allah. Seperti pada saat ini pian dudukan di sini. Ini cara memuliakan, mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mulia. Ya, salah satu bukti kalau kita ini mulia dan menjaga kemuliaan itu akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih duduknya di sini saja ya, sesaat, luar biasa. Itu nilainya lebih baik daripada kita ini melaksanakan 1000 rakaat sunnah. Coba, ini kan menunjukkan mulia kita. Iya, 1000 rakaat sunnah, 1000 menjenguk orang sakit, dan 1000 mengantarkan jenazah. Iya, duduk sesaat di sini. Kedua, menunjukkan kita mulia di sini. Ya, sesaat kita di sini berkumpul di majlis ilmu dengan ustadz, dengan seorang alim, apalagi sampai baca kitab, masya Allah, ya, maka Allah akan berikan dua sorga kepada kita. Kullu jannatin mithlu dunya marratain. Setiap dari satu sorga itu mempunyai ya jarak luasnya ukuran 2 kali dunia. Coba bayangkan. Berarti kita mendapatkan sekali duduk itu 4 kali ukuran dunia. Ini kan menunjukkan mulia apabila seseorang tadi itu dia mempertahankan kemuliaannya dengan duduk di majlis ilmu saja. Belum yang lainnya ini. Di majlis ilmu saja sudah Allah berikan kemuliaan seperti itu. Karena apa? Karena memandang kita ini mulia dan menjaga kemuliaannya, maka Allah muliakan nanti di akhirat seperti itu. Allahu Akbar. Ya, orang-orang yang spesial kan hadiahnya spesial juga. Ini menunjukkan ini orang spesial gitu. Siapa gerak itu? Ini amplop. Siapa itu? Oh, itu tokoh itu. Oh, tambahi. Kalau tokoh tambahi. Ini
Kalau begitu siapa? Biasa aja itu. Kurangi. Dikurangi. Yang sudah ada dikurangi lagi. Kada dikenal itu tahu. Kurangi aja. Dikurangi. La ilaha illallah. Jadi luar biasa. Ya, biar ini kan dikenal sebenarnya ta'adil sama malaikat ini. Dikenal sama malaikat. Tahu. Dengan nomor HP pian sekalipun bubuhannya kada minta tahu itu. Malaikat itu. Iya, aku juga tahu jar tuh. Nomor HP-nya Ustaz tahu aku jar malaikat tuh. Nanti sekali-sekali aku telepon jar. Tahu. La ilaha illallah. Jadi dikenal. Di kalangan para malaikat dikenal kita. Waduh, luar biasa. Ya, karena Allah bangga dengan kita. Kita mempertahankan kemuliaan seperti ini, Allah bangga dengan kita ini. Sampai-sampai ujar Nabi, ya, kita mati sekalipun nggak ada yang dikhawatirkan. Ya, fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Kita akan diumbayakan dengan para nabi. Kayak apa? Itu menunjukkan kan kita mulia. Ya, kita mulia ini, dimuliakan oleh Allah. Sampai mati sekalipun demi untuk menjaga eksistensi kemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan dengan para nabi. Wah, kan nyaman banget ini. Yang penting bisa menjaga, ya, menjaga kemuliaan. Jangan sampai dilapas. Nah, ini jangan sampai dilapas. Jadi kaimin dabah, semua daripada ya binatang yang melata, termasuk manusia yang dimuliakan dari itu. La tahmil rizqah, tidak sanggup untuk ya menanggung dirinya seorang saja, itu kada sanggup mereka. Ya, membebani dirinya saja itu kada sanggup, apalagi orang lain. Kita besi anak seumpama 10, apalagi hendak menanggung anak kita, makannya dan kehidupannya. Kita seorang aja kada sanggup. La tahmil. Ya, apalagi segan bini kita, segan anak-anak kita, apalagi sudah bercucu, ada kawa. Ya, kada kawa. Allahu yarzuquha wa iyyakum, melainkan Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, dan kepada mereka semuanya. Para hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah itu yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada mereka. Nah, ini dijadikan dalil, dijadikan referensi, dijadikan argumen yang akurat bahwasanya tidaklah sesuap nasi masuk ke perut kita, melainkan itu dasarnya pemberian dari Allah. Begitu. Tidaklah duit kita bekajal di dompet, coba lihat dompet pian keluarkan tuh, pasti banyak duitnya. Ya, melainkan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah rezeki kita, ya, sekalipun tegugur itu dompet, berikut apa namanya fotonya, ada foto bini hanyar di situ, ada duitnya, ada macam-macam. Aku ini bukan masalah duitnya, ada foto di situ nang hanyar, takut kena yang mendapatkan dompet itu kekawalan inya, kekawalan biniko. Nah, jar aku mendapatkan ini foto sidin, nah, kayak apa ini lagi berdatai. Itu aja, dan masalah duit kan ditakutinnya. Nah. La ilaha illallah. Ya, kalau memang rezeki kita itu tidak bakalan hilang. Tidak bakalan hilang. Pasti akan kembali kepada kita. Pasti akan kembali kepada kita. In kusimlak, ya, hasilun ladai. Kalaunya memang itu bagian kita, maka akan kita dapatkan. Sekalipun berpindah-pindah tangan, pindah ke sini, tahu ini ampun guru ini jar, kada wani kita menjapai-japai, parahlah dengan sidin, mak dioper lagi ke sana, karena ini guru fulan ini, waduh tahu aku nih biasa imam di masjid Maninjau ini, waduh ini angkotnya banyak sidin. Wah, dohirnya ini jadi imam aja nih, sugih sidin nih, angkotnya aja banyak. Diam-diam sinbinya 2. Sampai ke tangan beliau tidak dikurangi sedikit pun. Itu memang rezeki beliau yang halal. Ya, rezeki beliau yang halal. Tapi kalau sudah bukan rezeki kita nih, makanan sudah di muntung kita nih, tiba-tiba ada burung, wis, diambilnya. Ya bukan rezeki kita, berarti ampun burung tadi itu. Alhamdulillah.
Artinya bersama-sama kita burung hai. Aku cicipi sedikit dari ikam lebihnya. Karena kita makan ya ini diambilnya sama ayam kah atau sama kucing, bukan rezeki kita, itu yang rezeki mereka. Seperti itu. Kalau rezeki kita nggak bakal bisa sampai. Ya, sekalipun artinya sudah diambilnya sama si kucing tadi bisa dibulikakan. Maaf Tuhan jar, ini kada nyaman kami makan, bulikakan lagi. Iya dibulikakan lagi. Kalau bukan rezekinya dia, ya pasti akan sampai kepada kita. Ini yang menjadi argumen kita. Semuanya itu di bawah tanggungan Allah, di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakum, dan termasuk kita kalian kata Allah. Mereka semuanya termasuk kalian wahai manusia. Tidak ada satu orang pun ya yang bisa mendapatkan rezeki melainkan semuanya atas dasar catatanku. Ya, kam hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Wa huwas samiul alim. Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu yang menjadi landasan pertama. Yang kedua, wasaniya qauluhu ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insan, tidaklah manusia mendapatkan atau memperoleh sesuatu apapun illa ma sa'a, kecuali melainkan apa yang telah dia lakukan. Dia berbuat, dia mendapatkan. Dia berbuat, dia mendapatkan. Falladzi dhaminahu Allahu lil 'abd huwa rizquhu alladzi la tumkinul ibadah wa iqamatu huquqillahi illa bih. Walladzi talabahu Allahu minal 'abd huwa al-'amalus salih alladzi yutawassalu bihi ila sa'adatil akhirah wal qurb min Allah jalla wa ala. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang memperoleh suatu pahala apapun melainkan yang dia dapatkan dari dia berusaha. Ya, berusaha kayak sembahyang. Ya, kalau kita tidak sembahyang dapat enggak? Nah, enggak dapat. Kalau kita tidak sembahyang tidak dapat. Maka ketika kita sembahyang, ya, barulah kita dapat pahala itu. Begitu, barulah kita dapat pahala. Ya, kita sembahyang. Makanya ibadah itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memahiraninya atau kita melaksanakannya. Supaya kenapa? Supaya kita dapat kebaikan, begitu. Kalau sampai ikam abaikan, tidak mau melakukannya, dari mana ikam akan mendapatkan kebaikan itu? Makanya ayo istilahnya, sembahlah, sembahyanglah, beramal solehlah kalian. Di mana kalian beramal soleh, maka kalian itulah yang akan dapat pahalanya, kan gitu. Kerja apapun, kebaikan apapun yang dilakukan, maka akan menghasilkan pahala asalkan dilakukan. Kalau tidak melakukan, santai-santai aja. Mau kemana? Ke masjid. Masjid As-Salam tuh Pak, kita subuhan di sana. Mbah tuh belajar dan pulang dengan Habib. Aku nitip aja lah. Nitip dengan ikam karena dihadirkan pas sembahyang subuhnya. Aku lagi kuler nih. Kada kawa dititip-titip nang itu. Ya, kada kawa dititip-titip. Macam orang hendak bahera kada kawa aku nitip baik emang bahera juga lah. Aku sekalian kan. Aku nih hendak bahera juga, cuma aku nih hauran bener nih, aduh gawian banyak nih. Aku titip aja nih kam, udah kawa. Sudah transfer dulu. Ya. Kada kawa, ya kada kawa enggak? Kada kawa. Ada bekami dititipkan. Ya, aku ada bekami. Cuma ini kadang zaman ada tamu nih banyak nih. Kamu ada kemana? Justru bekami hijau nih. Titiplah aku lah titip. Tolong dikeluarkan ampun aku. Udah kawa. Ya, enggak bisa. Jadi siapa yang dia ingin sehat ya dari beban sakit menahan bahira dari itu ya dikeluarkan. Gitu. Siapa yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya dia harus bekerjalah kepada Allah. Iya, saya ini bekerja untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bekerja baru kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Iya, maka Allah akan membalasnya setiap kebaikan dan amal soleh kalian. Man amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang beramal soleh dari kalian lakian binian, beramal soleh, ini ujungnya beramal soleh, lakian binian, maka Allah akan membalas. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan aku balas dengan ikam menjadi hidupnya nyaman di dunia, wal akhirah, nanti di akhiratnya, wala najziyannahum ajrahum, nanti aku akan membalas lagi di akhirat yang lebih harap lagi daripada aku berikan di dunia seketika. Jadi dunia dapat balasannya, di akhirat dapat. Iya. Karena apa? Karena kita bekerja untuk Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini kan balasan dari Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, apa balasannya? Jazaohum inda rabbihim. Balasannya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jannah firdaus, surga firdaus. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di dalamnya telah mengalir sungai yang begitu indah. Allah, luar biasa. Tajri min tahtiha khalidina fiha abada, selama-lamanya nanti di sana. Ya, mendapatkan balasan dari Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita senang, Allah pun senang juga, sama-sama himung. Nah, ini balasan dari Allah. Jadi siapa di antara kita yang pandai beramal soleh, beribadah kepada Allah, karena ibadah itu merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falladzi dhaminahu Allahu lil 'abd wa rizquhu, yang dijamin oleh Allah itu adalah rizkinya. Alladzi la tumkinul ibadah wa iqamah huquqillahi illa bih, ya, yang tidak mungkin kita beribadah dan melaksanakan hak-hak Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walladzi talabahu Allahu minal 'abd, ya, alladzi la tumkinul ibadah wa iqamatu huquqillah illa bihi, yang tidak bisa kita beribadah dan menjalankan, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa rezeki kesehatan, rezeki kekuatan, rezeki hidayah, rezeki taufik. Walladzi talabahu Allahu minal 'abd huwal 'amalus salih alladzi tawassal. Ya, adapun yang dituntut oleh Allah daripada hamba tadi itu huwal 'amalus salih, yaitu amal saleh, alladzi tawassalu bihi ila sa'adatil akhirah wal qurbi min Allah jalla wa ala, yang bisa menyambungkan amal saleh tadi itu terhadap seseorang kepada kebahagiaan di akhirat dan dekat di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Jadi kita ingin sampai ke surga, ingin dekat dengan Allah, ingin berkumpul dengan para nabi, ya harus taat kepada Allah. Inilah tuntutan Allah. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Kemudian yang dijamin oleh Allah itu adalah rizki. Tapi ingat, di sini disebutkan, kata ulama, rizki itu yang akan memungkinkan kita bisa beribadah. Ya, rizki dijamin oleh Allah nih, ini aku beri rizki. Jadi harus kita garis bawahi bahwasanya rizki itu memang sudah ditentukan oleh Allah dan ikhtiarnya itu merupakan syariat. Meskipun demikian, apabila kita dapat rezeki tadi itu hasil usaha kita, jangan kita membelanjakan rezeki itu sekehendak kita seorang berdasarkan hawa nafsu, jangan. Melainkan apa? Ujar Allah, aku titipkan, aku berikan rezeki ini kepada kamu untuk supaya kamu itu bisa beribadah. Jadi kita niatkan dapat rezeki supaya bisa beribadah, bukan untuk gaya-gayaan, sombong-sombongan. Ya, punya mobil, ya Allah, saya alhamdulillah punya mobil ini supaya beribadah. Saya punya istri untuk beribadah. Kan kita nih dapat istri ibadah juga terus di situ. Memberi nafkah ibadah, nafkah zahir ibadah, nafkah batin juga ibadah. Kan begitu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai kata Rasulullah, pian menggauli bini pian seorang itu adalah nilainya sedekah. Bayangkan. Ya, nilainya kan luar biasa. Kalau bininya 4, berarti kan banyak nilainya di situ, nilai sodakohnya. Ya kan? Aduh, masya Allah. Ibadah. Jadi dia niatkan untuk ibadah. Itu yang selalu berkelahi, itu yang niatnya bukan ibadah itu. Ya, hawa nafsu memang akhirnya berkelahi terus.
Kalau diniatkan ibadah, insya Allah itu ranahnya aja. Memang kita difasilitasi oleh Allah untuk supaya hidup di dunia nyaman itu dengan rezeki yang sempurna. Tapi ingat, fasilitas rezeki tadi itu dikembalikan lagi untuk ibadah. Karena ibadah itu dituntut supaya kita bisa sampai kepada Allah dan Rasulnya nanti di dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan kita selamatkan di dunia dan di akhirat. Kalau berkumpulan di akhirat, berkumpulan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita berkumpulan dalam masjid ini dalam keadaan sehat wal afiah. Kita berkumpulan di sana dalam keadaan nyaman, insyaallah, berserta para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin, barang tentunya setelah panjang umur dan sehat wal afiah. Al-hadini aqulina salihah wa ila hadratin nabil fatihah. Waladhdallin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halan katsiran thayyiba, wa na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' du'an la yastajabu lah. Allahumma asrif anna wa ankum an hadirin wal hadirat jami'an anil bala wal waba wal amrad wal asqam wal afat wal ahad wal baliyat wal virusat wal corona wa ismul corona wa asma'il corona ub'ud anna isrif anna ya Allah wa an umat sayyidina Muhammad fi Indonesia wa fi Samarinda wa fi Kalimantan Timur. Salimna wa salimhum ya Allah, salimna wa salimhum, salimna wa salim auladana dhurriyyatana wa ahbabana wa muhibbina bina wal muta'alliqina bina birahmatika ya arhamar rahimin. Farij muslimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.